Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa amin. Sayyidul amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa amma yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah agama yang bertema Islam dan Iptek. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian Islam dan juga Iptek. Secara etimologis, kata Islam berarti bersih, selamat dari kecacatan lahir batin, perdamaian, dan keamanan. Juga berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan secara terminologis, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan di muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diriwayatkan Tuhan kepada nabinya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material. Sedangkan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yaitu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian karena seseorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral, akan tetapi dalam situasi seperti ini teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut iptek, berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu, memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yakni iptek. Iptek menurut Islam yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Mujadilah ayat 58. Pada surat lain, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang barokallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu diantaranya, didiklah anak-anakmu, karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini. Juga, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu, dan barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin menguasai kedua-keduanya juga harus dengan ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, menurut Mehdi Gulsyani, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok 1 yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai.
Kelompok kedua yang bekerja dengan iptek modern tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Dan kelompok tiga, kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintrodusir istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Kontribusi apa sih iptek bagi dakwah Islam? Beberapa contoh kontribusi iptek untuk dakwah Islam adalah arsitektur masjid yang indah sesuai dengan budaya lingkungan setempat, membuat jamaah senang dan nyaman beribadah, wayang sebagai alat dakwah wali songo yang sangat efektif, perkembangan busana muslim seperti jilbab, dakwah di televisi, internet, koran, majalah, penggunaan LCD dalam kajian keislaman di kampus, masjid, dan majelis taklim. Penggunaan internet, blog, dan situs-situs islamis seperti Suara Islam, Suara Muslim, Al-Quran, dan hadis digital mempermudah pencarian ayat terjemah dan tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya. Demikian ceramah kali ini, semoga mendorong kita untuk tidak lagi melakukan dikotomi terhadap ilmu yang akan merugikan kita sendiri, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat, tetapi justru mensinergikan dan mengintegrasikan ilmu yang ada untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dan jadilah kita pribadi sebagai individu pembelajar, keluarga pembelajar, masyarakat pembelajar, dan bangsa pembelajar yang selalu bergerak maju menuju kemuliaan hidup di dunia dan akhir. Dengan ilmu, hidup akan mudah. Dengan seni, hidup akan indah. Dan dengan akidah, hidup akan terarah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya sendiri pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.